Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulan Ramadan sebulan puasa badannya tambah gemuk, ini tanda tanya ini. Berapa jam disuruh puasa sama Allah? Harusnya bisa turun timbangan badannya. Itu karena malam balas dendam benar-benar. Ada orang habis azan makan semua berat, nasi ini segala macam. Azan udahlah iqamah nanti aja sholat di rumah. Nanti setengah jam sebelum isya 15 menit baru wudu, sudah berat, nggak bisa bergerak. Ini udah ambil pelajaran dari puasa. Berjam-jam Anda disuruh tahan supaya dikontrol, nanti buka puasa juga kontrol. Ini penting. Ada kisah nyata begini teman-teman. Ini kisah nyata di Saudi. Ada satu pengusaha terkenal, kaya raya, kena penyakit. Orang ini bertahun-tahun tidak pernah puasa Ramadan. Kisah nyata, tidak pernah puasa Ramadan. Sampai Allah uji dia, selalu muncul penyakitnya itu perutnya kejang, dan kalau muncul kejangnya beberapa menit saja itu dia sudah tidak bisa bernafas, kesakitan. Dia karena punya uang keliling seluruh dokter terkenal di Eropa, di Amerika didatangi, spesialis penyakit dalam, nggak ada yang tahu penyakitnya. Setelah sekian tahun dia berobat tidak bisa sembuh, dia datangi ada satu dokter Katolik di Jerman. Kebetulan orang ini sudah lama mau masuk Islam, dokternya ini, tapi belum masuk Islam. Dia seperti menunggu ada keajaiban yang besar nih, apa yang mendorong dia mau syahadat. Datanglah orang ini ke situ, dokternya lihat, cek, nggak ada penyakitnya, hasil labnya nggak ada masalah. Ini dilihat dokter-dokter yang pernah didatangi riwayatnya, semua dokter terkenal, spesialis semua di dunia terkenal, obat-obat vitamin dikasih, bagus semuanya. Tapi kalau lagi kejang, teriak-teriak, kesakitan, tidak pernah ada obatnya. Tiba-tiba dokternya bilang begini, saya tanya, Anda agama apa? Dia bilang saya Muslim, kata yang sakit ini. Dia orang Saudi. Kata dokternya, saya tahu, waktu itu kebetulan bulan Sya'ban kayak kita sekarang menjelang Ramadan. Saya tahu di agama Anda ini kan ada puasa ya, setahun sekali puasa Ramadan. Kata, karena orang Katolik ini sudah belajar tentang Islam, tapi belum masuk Islam. Dia bilang iya ada. Kata dokternya, ini dokter Katolik yang nasihatin dia, Allah gerakkan untuk bicara. Coba Anda tinggalkan semua obat-obat ini, nanti pulang coba ikuti terapi puasa itu. Orang ini cerita bagaimana dia taubat. Dia bilang begitu saya pulang, saya niat, karena sudah mentok semua dokter nggak ada yang bisa obatin saya niat mungkin ini kesalahan saya taubat ya Allah, mulai sekarang saya mau puasa. Belum tiba Ramadan sudah nggak kambuh penyakitnya. Begitu tiba Ramadan sebulan penuh nggak pernah kambuh. Setelah Idul Fitri dia kembali ke dokternya, dia ucapkan terima kasih. Kata mungkin memang ini peringatan dari Allah kepada saya. Kata dokternya, saya sebenarnya sudah lama mempelajari Islam. Dia keluarkan dari lacinya ada Quran terjemahan dalam bahasa Jerman, tapi saya belum tersentuh. Sekarang saya buktikan. Lalu dia syahadat gara-gara itu. Kita tidak tahu ada hikmah ilahi apa di puasa itu. Jangan selalu mulai dengan persepsi negatif. Oh kalau saya puasa saya loyo, niatnya loyo. Ya loyo benar. Innamal a'malu binniyat. Semua dengan niat, itu kan sugestinya. Kalau sugestinya baik maka tidak ada masalah. Tahan tidak lapar. Kalau makan sahur banyak makan, mungkin sebentar jam 11 saya lapar benar. Nanti jam 12 haus benar. Tapi kalau tidak niat begitu tidak, insya Allah. Yang ketiga, masalah sholat tarawih. Ini juga banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Hari pertama, hari kedua penuh masjid. Mulai hari ketiga, hari keempat, satu minggu mulai berkurang. Begitu 10 akhir Ramadan sibuk dengan mudik, beli baju baru. Saya mau berbagi, kenapa Anda tidak beli baju lebaran sekarang? Kenapa nggak beli sekarang? Enak ya, belum ada puasa, Anda haus tinggal beli air, beli minuman. Habis beli baju Anda bisa mampir makan, beli sekarang. Kenapa harus tunggu 10 terakhir Ramadan, hari emasnya Ramadan? Ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sekali Anda katakan Subhanallah Lailatul Qadar, sama mengucapkan Subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan 83 tahun plus 4 bulan, dan seterusnya. Kenapa harus 10 terakhir Ramadan? Kadang-kadang bahkan tidak dapat pakaian. Kenapa enggak sekarang? Kenapa ganggu? Ada i'tikaf di akhir Ramadan, nanti kan kita singgung. Beliau singgung masalah i'tikaf juga. Tapi yang kita singgung masalah sholat tarawih. Di Indonesia itu sering kalau awal Ramadan ramai, masjid-masjid besar. Seminggu, 10 hari mulai berkurang.
hilang semuanya. Mana ini? Kenapa nggak dikerjakan? Salat tarawih, tarawih artinya santai ya. Qiyam Ramadan, Qiyamul Lail, tahajud, hampir sama, semua salat malam itu. Cuma beda-beda istilah. Kalau di Ramadan dikatakan tarawih, santai. Kenapa santai? Karena habis ba'diyah isya kita sudah bisa salat malam. Jadi orang Islam yang sepanjang tahun tidak salat malam bisa tercatat di buku amalnya salat malam di waktu itu. Kalau Ramadan aja nggak mau salat malam, lalu kapan mau salat malam nih? Rame-rame semua masjid, mikrofonnya kedengaran, lewat saja. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Sampai kapan mau lalai? Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah. Biar satu dunia nggak kerjain, saya akan kerjakan. Itu namanya keimanan. Ihtisab, mengharapkan pahalanya, semangat mengejarnya. Maka dibersihkan dosanya yang lalu. Kerjakan ini. Sayang sekali kalau tarawih tidak dilakukan, ya. Dan Anda bisa memilih minimal rakaatnya sebenarnya 2. Tapi kalau Anda mau maksimal, salat bersama imam. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya, siapa yang salat bersama imam, ya, sampai selesai, maka dicatat dia ibadah seperti semalam suntuk. Kenapa enggak tunggu? 8 rakaat. Bisikan syaitan seakan-akan berat. Kalau Anda bilang, kan Ustaz, syaitan kan dibelenggu di Ramadan. Ingat, dibelenggu bukan berarti tidak bisa goda. Karena dalam riwayat dikatakan para maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Berarti masih menggoda, cuma tidak kuat. Teman-teman, Ramadan ini pembenahan iman. Kalau syaitan dibelenggu, ibaratnya begini, kalau saya atau kita lomba lari, syaitan di sebelah kita, tapi dia diikat, dibelenggu. Tahu makna belenggu ya? Leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Itu namanya belenggu, gak bisa bergerak. Syaitannya diikat. Jadi rival kita, lawan kita ini lagi dibelenggu. Anda ndak usah lari, jalan aja bisa menang di Ramadan itu. Di luar Ramadan godaannya kuat, tapi di Ramadan dia lemah, tetap bisa menggoda tapi lemah. Kalau Anda jalan santai saja, begitu tiba Idul Fitri, jarak Anda sama syaitan 1 bulan. Ada banyak umat Islam begitu tiba Idul Fitri, subhanallah, seperti lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Tiba Idul Fitri, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah tidak puasa lagi. Alhamdulillah tidak lagi tarawih, tidak lagi baca Quran. Oh, sudah boleh pacaran, sudah boleh buka jilbab. La haula wala quwata illa billah. Di training 1 bulan jadi orang rusak. Harusnya alhamdulillah saya terapkan sekarang. Makanya Nabi SAW segera ikat umatnya dengan mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal sama dengan puasa setahun, supaya jangan kendor imannya. Ayo puasa lagi. Kalau sudah terbiasa dengan 1 bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Arafah, Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Kerjakan puasa-puasa itu. Ini perlu digarisbawahi, ya. Juga teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah sholat malam ini, kalau seandainya ada di antara kita yang selepas tarawih, lalu dia bangun malam, sepertiga malam, masih boleh nggak dia sholat? Khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama membolehkan. Masih ada waktu dengan malam, Anda mau sholat lagi, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup dengan 11 rakaat yang sudah dikerjakan. Kalau sudah tarawih nggak usah tahajud. Tapi ada juga yang mengatakan boleh saja. Anda pernah lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, terutama di 10 terakhir Ramadan, mereka sholat tarawih 23 rakaat sampai selesai jam setengah 11 biasanya, kayak Ramadan nanti ini, terutama 10 terakhir ya. Kemudian nanti setengah 1 malam sholat lagi tahajud mereka. Kalau digabung itu tarawih 23 rakaat, gabung sholat malamnya lagi, itu 11 rakaat lagi, ya kan? Itu berapa rakaat jumlahnya? 30 lebih. Dan tidak ada masalah, tidak pernah ada fatwa ulama, oh nggak boleh kalau sholat tarawih, nggak boleh lagi kamu ikut sholat malam.
Itu ijtihad ada sebagian orang, tapi umumnya ulama mengatakan tidak masalah. Saking pentingnya menjaga, menghidupkan malam itu. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ramadan melatih kita untuk itu. Walaupun nanti teman-teman sekalian, selepas Ramadan kita dianjurkan sholatnya bukan selepas ba'diyah isya, kecuali sholat witir saja, tapi diundur di sepertiga malam. Kalau anda bilang, Ustaz, kan terapi sholat tarawihnya di setelah isya. Di Ramadan ada terapi bangun sahur. Jam berapa kita bangun sahur? 1 jam sebelum subuh biasa kan? Oh, ibu-ibu mungkin 2 jam sebelum subuh kena masak. Itu waktu mustajab doa. Anda sudah dibiasakan bangun dalam 1 bulan. Jangan setelah Idul Fitri tinggalkan lagi bangun itu. Itu waktu luar biasa. Allah turun ke langit bumi bertanya lagi kepada para malaikat. Bukan kita datang ke kayak kita presiden atau gubernur kita datang ke kantornya, enggak. Allah datang ke langit bumi bertanya lagi. Para malaikat, ada yang mohon ampun, saya maafkan. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, ya saya akan tolong. Kenapa disia-siakan ini? Ini hal yang luar biasa ini. Kemudian baca Al-Quran di Ramadan terakhirku. Kalau seandainya anda sudah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu, kita jelaskan bahwasanya Al-Quran itu punya hak dari kita, teman-teman. Jangan dianggap remeh. Hak yang pertama membacanya. Baca dengan bacaan benar dan mengkhatamnya. 114 surah diurut. Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-An'am surah nomor 6, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus berurut sampai An-Nas. Berurut. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Ini hak pertama. Yang kedua, tadabbur. Kalau tadi baca itu dianjurkan mengkhatam ya, dari awal sampai akhir, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua, tadabbur. Apa itu tadabbur, teman-teman? Anda pilih dari 114 surah, mana kira-kira surah yang paling menggelitik Anda. Misal contoh, Anda penasaran dengan nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, ya, ada Al-Fil gajah. Kenapa kok ada nama-nama hewan ini? Ada Al-Ankabut laba-laba. Anda mulai dari surah itu, tadabbur 10 ayat. Tidak usah lebih dari 10 ayat. Kenapa? Karena dinukil dari para salafus saleh. Para sahabat mengatakan, kami kalau bertemu, kami tidak berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. 10 ayat. Kalau kita tadabbur 10 ayat, Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat ya. Kalau satu hari 10 ayat, berarti 1 bulan kita punya berapa ayat? Kalau 30 hari 300 ayat. Berarti Anda sudah mentadabburi. Tadabbur itu merenungi terjemahannya, memahami apa yang dikandung di situ, hukum-hukumnya, sebab turunnya ayat itu, pendapat para ulama. Nah gitu, 10 ayat. Berarti 1 bulan kita punya 300 ayat. 1 tahun kali 12, kalau kita 10 ayat per hari, berarti 300 1 bulan. Kalau 30 hari ini kita hitung, kalau 30 hari semua bulannya 30 hari kali 12, berarti kita punya 3.600 ayat yang sudah kita tadabburi dalam 1 tahun. Kurang dari 2 tahun habis 30 juz Al-Quran, tadabbur ayatnya. Baca ayatnya, baca terjemahannya, pendapat situ ulama tafsir, ada hadis penguat. Sekarang banyak kan aplikasi Al-Quran di handphone kita, bisa baca dengan terjemahannya dan segala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghafalnya. Hafal juga ini teman-teman. Selalu syaitan bilang, 30 juz berat. Tidak usah begitu, mulai saja dulu. Dan saran saya sederhana, mulai 10 ayat saja, 10 ayat per hari. Dan menghafal ini tidak harus seperti membaca tadi, nggak harus berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus. Pilih surah yang paling Anda suka dulu. Misalnya saya mau tahu tentang nabi-nabi, surah Al-Anbiya, ada surah Al-Qasas. Ibu-ibu mungkin mau tahu tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Mau tahu tentang hari kiamat, ada Al-Qiyamah, ya, ada Al-Zalzalah, dan ada surah-surah yang lainnya. Maka Anda mulai dari surah-surah ini dulu.
Surah yang paling anda suka kira-kira dari, lihat saja daftar isinya di 115, oh surah ini, saya mulai aja hafal 10 ayat. Sama tadi hitungannya dengan tadabbur ya, kalau 10 ayat per hari, dan 10 ayat ini dipakai ya dalam sholat. Seperti misalnya, anggap kalau anda jadi imam subuh, ya, berarti anda baca 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua, yang sudah anda hafal. Kalau anda tidak jadi imam, jadi makmum, ya sudah kita pindah ke sholat duhanya. Kalau ibu-ibu kan sholat di rumah bisa 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua, berarti sudah selesai itu. Atau di sholat duha, duha bisa 2 rakaat minimal, jumlah rakaatnya tidak ada batasnya, tapi boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Kalau kita ambil misalnya jumlah sholat anda 4 rakaat saja duha, di 2 rakaat pertama ulangi 5 ayat yang sudah anda hafal ya, kemudian di rakaat kedua 5 ayat, 10 ayat selesai, salam. 2 rakaat lagi ulangi, tidak apa-apa, karena pisah kan, sudah salam. Baca lagi 5 ayat tadi yang sudah dihafal, juga di rakaat keduanya. Ada solat qabliyah duhur. Berapa rakaat qabliyah duhur? 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. 4 rakaat ini anda ulangi lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama 5 ayat tadi yang sudah dihafal, rakaat kedua juga 5 ayat lagi, 10 ayat sudah. Salam, rakaat kedua, rakaat setelahnya sama juga, 5 ayat yang sudah dihafal anda ulangi lagi. Rakaat kedua juga sama. Ba'diyah duhur atau 2 rakaat duhur juga boleh, ba'diyah duhur juga ada. Qabliyah asar ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Diulangi lagi 10 ayat itu. 2 rakaat pertama asar bisa, qabliyah maghrib ya. Kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud, 10 ayat diulang-ulangi, dihafal di luar kepala. Kenapa teman-teman sekarang hafal Al-Fatihah? Karena diulang-ulang terus kan? Nah itu. Jadi mulai saja dulu. Tapi nanti lupa Ustaz, jangan pikir lupanya. Mulai saja dulu. Imam Haram Mekah dan Madinah itu dari kecil mereka hafal, tapi kadang-kadang mereka masih ada yang dilupa. Tapi yang dilupa penyambungnya, 1 ayat, bukan 1 juz, 30 juz Al-Quran dilupakan, tidak. Mulai dari 10 ayat dan harus berazam mulai. Kalau anda mau mulai dari juz 30 nggak ada masalah, hafal dulu semua, ulangin dalam sholat. Lagi naik motor, mau jalan kemana, mau ke kantor, mau ketemu teman-teman, mau silaturahim sambil murajaah. Daripada tunggu lampu merah, lihat helmnya orang warna apa, merek motornya apa, untuk apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, baca abasa wa tawalla amma yatasaalun, kaf ha mim ain sad, zikr rahmat rabbika abdahu Zakaria, dan seterusnya, bisa diulangi. Ini yang ketiga, hafal. Kalau anda hafal 10 ayat 1 hari, 1 bulan kalau 30 hari 300 ayat, 1 tahun 3600 ayat, kurang dari 2 tahun hafal 30 juz. Yang keempat, mengamalkan isinya, praktekin isi Al-Quran. Ini hak Al-Quran yang harus dikasih. Dan mulai dari Ramadan. Ramadan momentum yang paling baik, karena orang semua baca Al-Quran. Terlebih lagi memang ada keutamaannya ya. Kata Nabi SAW, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan tadi teman-teman, tadabbur itu penting ya, karena kita kan bukan ngerti bahasa Arab, maka butuh baca terjemahannya. Bisa enggak Ustaz, saya gabungi antara saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran berurut, sekalian tadabbur? Bisa, enggak apa-apa. Kalau mau digabungin dua-dua tadi bisa. Anda baca lalu aja baca terjemahannya, baca tafsirnya. Oke, bagus. Itu akan merenung buat kita. Kenapa biasa orang-orang baca ayat Al-Quran jadi imam yang mengerti bahasa Arab nangis? Karena dia tahu pesan Allah itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar orang baca, dia lagi lewat dengar orang baca surah At-Tur ayat 6 sampai ayat 7 sampai ayat 8 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu hai Muhammad pasti terjadi pada pelanggar kemaksiatan dan tidak ada yang bisa menolaknya. Umar lagi naik keledai, turun, bersandar di salah satu tembok rumah, lalu beliau merenungi ayat tersebut. Terus diulang-ulangi, terus diulang-ulangi. Minimal teman-teman, minimal surah yang biasa anda baca. Misalnya, inna a'tayna dan wal asr,
surah yang paling digemari di Indonesia ini. Pendek, enak gitu. Begitu imam baca inna ata'ina, oh ini saya mau sholat di sini. Nah, cepat soalnya. Baik minimal tahu artinya. Apa itu inna ata'ina kal kautsar? Fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Apa tafsirnya? Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa terjemahannya ini? Supaya pada saat anda baca atau imam baca, oh Allah lagi ingatkan. Itu fungsinya. Dan itu harus kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai poin itu. Selanjutnya, sedekah. Sudah sering kita dengar. Tapi siapa yang mau ngamalkan? Kenapa kita masih takut sedekah? Kenapa? Teman-teman sini masih ragu, ada celengan masjid lewat, nyumbang enggak ya? Kayaknya nanti sebentar lebih enak beli gorengan, beli teh botol, beli. Taruh di kotak amal itu. Bilal radhiyallahu anhu pernah mau sedekah, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Bilal, disambut oleh Nabi, hai Bilal, bersedekah, jangan kau takut dari zat yang maha perkasa dan maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, mana qasamalu min sadaqah. Mau kaya, sedekah. Islam mengajarkan itu. Pangkal kaya, sedekah, beri. Orang kapitalis bilang apa? Pangkal kaya, nabung. Ketemu nggak nabung sama sedekah? Nggak bakalan. Orang nabung itu jadi bakhil, pelit. Itu bukan sifat orang beriman. Sudah tahu belum teman-teman sekalian? Kalau pernah ada seorang dari Ansar, dari orang Madinah, itu diangkat menjadi kepala suku. Lalu Nabi SAW tanya sebagian anggota sukunya, siapa pimpinan suku kalian sekarang? Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Oh dia tampan, dia berwibawa, cuma saja dia pelit ya Rasulullah. Pimpinan tapi pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Dianggap penyakit itu oleh Nabi SAW. Kapan kita sudah pelit gak mau keluar? Maka ini berarti penyakit ini. Ya, kalau ada orang minta-minta, tugas kita eksekusi, kasih. Bukan diskusi sama syaitan. Nah, syaitan bisikin diskusi sama dia. Nah, itu kayaknya anak pinjaman. Oh iya kayaknya gitu. Loh kok iya? Nah, itu kayaknya pura-pura tuh kakinya puntung. Oh masih muda badannya sehat. Akhi, bukan tugas kita memprotes pada saat itu. Orang lagi minta, perintahnya beri, selesai. Dan jangan pernah merasa rugi. Kalau di masjid ini sekarang, di majelis begini, Masya Allah yang ramai orang datang. Ada orang tiba-tiba datang bawa proposal masjid. Nih, jemaah muslim Masjid Raya Kota Padang. Ini saya punya proposal masjid di kampung saya 500 juta. Tolong nyumbang. Kita semua nyumbang. Udah kita ikhlas karena mau masjid. Sebulan kemudian kita tahu orangnya penipu. Rugikah kita? Demi Allah tidak. Karena innamal a'malu binniat. Kita niat nyumbang untuk masjid, Allah sudah kasih pahalanya. Dia nipu, dia dihukum, nggak ada ruginya. Jadi kalau orang itu anak pinjaman kah, kaki puntung palsu kah, urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah juga. Allah nilai itu, nggak ada yang rugi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu suka beli budak. Zaman dulu ada perbudakan ya, dibeli oleh beliau. Lalu beliau ajarin sholat, ajarin ibadah. Kalau ada budaknya yang tidak pernah ketinggalan saf pertama, selalu ikut hafal Quran, ibadahnya bagus, dibebasin sama dia. Maka hampir semua budaknya berlumba-lumba memperbaiki ibadahnya gitu. Lalu ada satu orang bilang, wahai Abdullah bin Umar, mungkin anda ditipu sama mereka. Mungkin pura-pura saja, yang penting supaya bebas. Apa kata Abdullah radhiyallahu anhu? Ini orang punya keimanan. Beliau mengatakan, kalau mereka menipu kami di jalan Allah tidak masalah. Biarkan aja dia tipu. Oh Allah nilai saya kok. Dia menipu biarin aja. Tapi di mata saya lepaskan karena Allah. Begitu orang memahami. Pernah Rabi ibn Husaim rahimahullah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya, namanya halwa. Zaman itu susah, bahannya mahal dan susah buatnya, lama adonannya, banyak campuran kacang-kacangnya, rumit gitu. Karena Rabi ibn Husaim rahimahullah tidak rewel, yang istrinya hidangkan dia makan. Ada, alhamdulillah. Tidak ada, dia juga nikmati saja gitu. Satu waktu istrinya nggak enak buatin masakan enak. Anaknya keluar, anaknya bilang, wahai ayah, ini ibuku buat khusus buat anda, khusus ini, buat anda makan. Kebetulan ada 2 muridnya juga datang di situ. Oke, pas dia mau sentuh makanan itu ada yang ketuk pintu.
Rabi ibn Huthaim rahimahullah kasih isyarat anaknya suruh buka pintu. Dibuka pintu. Depan pintu teman-teman siapa? Orang gila. Orang gila rambutnya berantakan seperti biasa orang gila. Kelihatan acak-acakan penuh dengan debu kotoran. Dia kasih isyarat minta makan. Rabi ibn Huthaim rahimahullah kasih isyarat anaknya panggil, suruh angkat piring ini yang makanan mewah tadi, kasih orang itu. Orang gila disuruh kasih makanan yang paling bagus ini. Kasih. Anaknya ambil dikasih. Orang gila subhanallah, walaupun gila tahu makanan enak ini ya. Dia bukan ambil satu potong kue itu dimakan semua. Sampai dalam kisah ini dikatakan, maaf, netes-netes air liurnya di situ. Habis makan karena orang gila, dia lempar piringnya, dia pergi, enggak terima kasih. Anaknya Rabi ibn Huthaim jengkel, dia jengkel sama si orang gila ini. Dia ambil piring itu, ditutup pintu, dia kembali ke ayah. Dia bilang, ayah, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu yang minta-mintakan orang gila. Apa bahasa anaknya gini? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, roti gandum kah, kurma kah, mungkin dia makan. Kenapa harus halwa ini? Makanan yang bahannya mahal, ibu saya buat susah-susah. Perhatikan jawaban beliau rahimahullah. Seorang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Beliau mengatakan, hai anakku, kalau seandainya dia tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu nilainya. Lalu kemudian dia bacakan firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan terhadap amal soleh kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Islam mengajar kita dermawan, berbagi. Jangan pelit teman-teman sekalian. Imam Az-Zahabi rahimahullah, sekarang juga itu yang sudah meninggal, beliau punya buku Kitab Al-Kabair menulis pelit adalah bagian daripada dosa besar. Syekh Muhammad Al-Munajjid sekarang juga menulis buku Al-Kabair, menyatakan juga sama. Dan beberapa para ulama yang menulis tentang buku dosa-dosa besar menyatakan juga sama. Ramadan mengajarkan kita untuk dermawan, berbagi. Di antaranya adalah hadis ya, yang dimasyhur disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling dermawan. Sampai semua orang minta, enggak pernah dia bilang tidak. Semua dikasih. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi di saat Ramadan. Pada saat Jibril datang menemui beliau. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril alaihissalam setiap malam menemui Rasulullah SAW di Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu dia mengajarkan padanya Al-Quran. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fala Rasulullah SAW hina yalqa Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursala. Ketahuilah Nabi SAW setelah ketemu Jibril itu, beliau sangat dermawan, ya, lebih cepat dalam berbagi, dalam memberi daripada angin yang terhembus. Berikan orang teman-teman sekalian. Beliau juga mengingatkan dalam hadis dan diriwayatkan Bukhari, mana kasat sadaqah min mal, tidak akan berkurang harta orang karena bersedekah. Saya tanya teman-teman, mau enggak kita puasa Ramadan dapat pahala 30 hari puasa, tapi plus 30 lagi? Mau enggak? Cuma 5 orang yang mau ini. Mau semua? Mau enggak 90 pahala? 100 pahala, 1000 pahala, berapapun anda mau bisa anda dapatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Saya bicara pahala puasa ya, 30 hari puasa Ramadan tapi pahala kita 1000 pahala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.